Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, dalam masa biasa yang ke-29. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui Putramu, Engkau mengatur segala gerak langkah kehidupan dunia. Semoga kami boleh memahami dalam memikirkan dan mengalami dalam hidup kasih Kristus yang tiada batas. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapaknya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita mendengar bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, maka mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita. Bagaimana Yesus, Sang Raja Damai, itu datang justru membawa pertentangan dan bukan damai sejahtera? Bahkan keluarga sebagai unit yang penting dalam hidup keluarga Yahudi pun terpecah karena Yesus. Ayah melawan anak laki-laki, dan anak laki-laki melawan anaknya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya. Pertanyaannya, apakah kehadiran Tuhan Yesus itu tidak mendamaikan, tetapi justru membawa konflik dalam keluarga? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita renungkan sabda Tuhan tadi dalam terang iman yang sungguh-sungguh mendalam, maka tentu saja jawabannya adalah tidak demikian. Sabda Yesus yang baru saja kita dengar ini mengajarkan kepada kita soal pilihan dan ikatan. Pengalaman ini dialami oleh Tuhan Yesus sendiri
ketika ia mewartakan kerajaan Allah. Di beberapa tempat ia dicari dan disambut, tetapi di tempat-tempat di mana keluarganya ada, justru ia dimusuhi dan ditolak. Nasib yang sama juga dialami oleh setiap orang yang mengikuti Yesus. Tuhan Yesus menuntut ikatan total dengannya sebagai prioritas di atas semuanya, melebihi ikatan daging dan darah. Dengan demikian, menjadi pengikut Yesus berarti siap untuk berkorban apa saja, meninggalkan segala-galanya. Dan tidak jarang, karena iman kepada Yesus, pada akhirnya kita mengalami berbagai macam-macam tantangan, termasuk di dalam keluarga kita sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pilihan beriman sebagai orang Katolik percaya kepada Yesus tidak jarang membawa kita pada tantangan ataupun kesulitan, baik itu dari saudara-saudara kita dalam keluarga maupun dari masyarakat. Ada pula yang memberikan kebebasan kepada kita, ada yang menyayangkan keputusan kita, bahkan ada keluarga karena memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Yesus lalu menyangkal anaknya. Jadi wajarlah dan tidak perlu kita heran bahwa pilihan kita itu membuat kita mengalami nasib seperti Tuhan Yesus. Itulah konsekuensi menjadi seorang murid Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sekarang kita dapat mengerti sabda Yesus yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi, bahwa kalau kita sungguh menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang militan, yang radikal, maka kita harus siap berseberangan dengan siapapun di dalam dunia ini, termasuk dengan keluarga asal, seperti yang dialami sendiri oleh Yesus. Menjadi pengikut Yesus tidak mungkin setengah-setengah. Menjadi pengikut Yesus tidak mungkin hanya sebatas bibir, tetapi menjadi pengikut Yesus harus sungguh nyata dalam tindakan dan pilihan yang nyata. Berani memilih Yesus bersama Yesus, maka kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada di dunia ini. Kita harus siap untuk kehilangan kesempatan untuk memperoleh kehormatan, memperoleh jabatan, dan lain-lain. Kita bisa lihat bahwa karena godaan jabatan, maka orang rela meninggalkan imannya sebagai pengikut Yesus. Kita bisa temukan secara kasat mata dalam kehidupan sehari-hari, karena masalah perempuan, maka orang rela meninggalkan imannya kepada Yesus. Maka menjadi pengikut Yesus berarti siap menghadapi segala macam tantangan dan tidak akan mudah tergoyah, atau sedikit pun tidak akan goyah dengan pelbagai macam-macam tawaran dunia yang membuat iman kita akan susut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya ini semakin menghantar kita menjadi orang-orang beriman yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.